Akhirnya, 20 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya di Indonesia. Belanda sendiri menamakan gerakan ini sebagai aksi polisionil, yaitu kebijakan penegakan ketertiban di wilayah dalam negeri sendiri. Gerakan dan penamaan aksi demikian ini tidak lain adalah delusi yang mengabaikan kenyataan telah terpenuhinya syarat Syah Indonesia sebagai negara merdeka. Belanda telah melakukan invasi ke wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang telah diakui Belanda dalam Perjanjian Linggarjati. Dengan agresi ini, Perjanjian Linggarjati pun resmi dilanggar oleh Belanda. Pasukan Seruji bertugas menghadang agresi marinir Belanda yang mendarat di pantai Keraksaan di wilayah Karesidenan Besuki. Akan tetapi, pertempuran yang berat sebelah memaksa resimen Seruji mundur ke kaki Gunung Semeru untuk menjalankan taktik perang gerilya. Menghadapi taktik perang gerilya, tentara Nika Belanda bertindak membabi buta. Mereka melakukan razia dan terus berpropaganda bahwa Nika Belanda adalah penguasa lama yang telah kembali. Dan tentara Indonesia tidak lain hanya gerombolan perampok dan pencuri yang harus dibasmi. Adu domba dan ancaman kejam Nika Belanda tidak lain bertujuan untuk menghancurkan Indonesia, negeri yang telah menyatakan diri merdeka. Berada dalam situasi genting, Seruji mengungsikan keluarganya dari wilayah Besuki. Istrinya yang sedang mengandung bersama 3 anaknya yang masih kecil dilepaskannya pergi ke wilayah Kediri. Jadi saya lahir di Kediri dikarenakan ibu saya berikut anak-anak dan kakak-kakak saya semua mengungsi ke Kediri. Karena ibu saya sebagai istri komandan juga dikejar-kejar oleh Belanda, sehingga keselamatan keluarga demi keselamatan keluarga kami semua diungsikan. Waktu itu ibu saya hamil 9 bulan jalan kaki dari Jember sampai Kediri dengan hujan meteor ya. Jadi perjalanan Jember ke Kediri 350 kilo ditempuh dalam 3,5 bulan. Karena kalau siang kita istirahat, tidak bisa jalan. Kita jalannya malam. Jadi kalau siang itu kita di desa-desa. Karena kalau rombongan jalan, takut ketahuan Belanda. Pada saat awal kita keluar dari rumah, kebetulan di depan itu jalan besar, saya terus ada jalan turun gitu. Jadi rame-rame kita nyebrang ke sana, sembunyi di jalan yang kiri itu. Itu mobil Belanda sudah masuk ke halaman kita. Udah. Nah, jadi yang sempat dibawa itu hanya perhiasan untuk bekal hidupnya. Itu aja yang ditaruh. Jadi kita meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa. Agresi militer Belanda pertama ini membawa penderitaan yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih bagi tentara Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya berhadapan dengan agresi besar-besaran dan terencana dari Nika Belanda. Serangan yang menunjukkan betapa Belanda sungguh-sungguh mengerahkan kekuatan militer untuk kembali menguasai Indonesia. Bukan hanya itu, Nika Belanda juga melakukan rupa-rupa teror, bahkan pembantaian yang menimbulkan banyak korban. Bahwa sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebagaimana penjajahan Belanda yang selama berabad-abad lamanya menjarah raya bumi Nusantara, dan selama itu pula tak terhitung korban jiwa,
kusuma bangsa yang berjuang untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan yang gugur di medan juang itu harus terus dikenangkan sebagai penanda betapa Indonesia hari ini dan masa depan telah melewati peristiwa-peristiwa penuh air mata dan darah. Perjuangan yang tak usai sudah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.